Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-85. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, di dunia immortal, Dai, Huo Feng, Ling Zhu, dan Putri Tujuh menghadapi Daluo. Namun karena tidak dapat mengalahkannya, Dai dan yang lainnya memutuskan untuk melarikan diri dan mencari cara lain menghadapi Daluo tersebut. Kedua Daluo tidak mengejar Dai dan yang lainnya karena sudah tidak berada dalam wilayah tugas mereka. Berpindah pada Dai dan yang lainnya. Setelah mereka berhasil melarikan diri, mereka memutuskan untuk beristirahat. Putri Tujuh mengatakan bahwa sepertinya Daluo tidak dapat meninggalkan istana surgawi. Ling Zhu hanya merengus dingin. Sepertinya walaupun begitu kuat, para Daluo dibatasi dan tidak dapat meninggalkan istana surgawi. Putri Tujuh membenarkannya. Sepertinya orang yang dapat menahan dan mengendalikan Daluo adalah keberadaan yang luar biasa kuat. Di sisi lain, Huo Feng memanggil Dai yang terlihat duduk bersimpuh, tidak mengatakan apapun dan hanya terdiam. Ternyata Dai menangis sembari memeluk Nifan Mini. Huo Feng mengkhawatirkan Dai yang menangis. Ia menanyakan apa yang terjadi kepada Dai. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengatakan bahwa ia tidak cukup kuat untuk mengembalikan istana surgawi bagi Master Nifan. Bahkan, ia merusak patung yang dibuat Master Nifan untuknya. Dai benar-benar menyalahkan dirinya sebagai gadis yang tidak berguna. Huo Feng tidak dapat mengatakan apapun dan menatap Dai dari belakang. Berikutnya, Huo Feng mencoba untuk menghibur Dai dengan mengatakan, tidak ada yang dapat mengira bahwa akan ada Daluo yang menjaga istana surgawi, bukan? Jadi tidak perlu bagi Dai menyalahkan dirinya sendiri. Putri Tujuh membenarkannya. Bahkan di bekas istana surgawi, hanya ada segelintir orang yang bisa mencapai level Daluo. Dai kemudian bangkit mengatakan permainan catur. Itu adalah permainan catur surga dan bumi yang sesungguhnya. Dai mendongak melihat sinar di mana istana surgawi berada. Huo Feng tidak mengerti apa yang Dai katakan. Dai menoleh ke arah mereka mengatakan, Master sedang bermain-main, dan mereka sebagai bidak catur harus menjadi bidak yang hebat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Master Nifan. Huo Feng dengan semangat membenarkannya. Begitu juga dengan Putri Tujuh. Mereka beruntung, karena memiliki Master Nifan sebagai tempat perlindungan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan tahu jika masih ada sisa zaman kuno. Mereka mengatakan, sekarang sisanya tergantung Master Nifan. Bagaimana Master Nifan akan bermain catur. Berpindah di tempat Master Nifan yang sepertinya telah keluar dari dunia bawah. Nifan, Nanan, dan Long Er berada di sebuah pegunungan. Nanan yang melihat Master Nifan melakukan sesuatu menanyakan, apa yang Master Nifan tengah lakukan. Master Nifan tengah menggali sesuatu yang mana itu adalah belerang. Master Nifan mengatakan jauh lebih nyaman baginya setelah dapat terbang. Ia tidak menyangka akan ada gunung berapi di dunia ini. Jadi, ia ingin menunjukkan hadiah yang luar biasa bagi mereka dan juga Dai. Master Nifan sepertinya akan memberikan sesuatu yang luar biasa dengan berbahan dasar belerang. Master Nifan juga terlihat begitu antusias dengan apa yang akan ia lakukan. Namun di sisi lain, Nanan memasang wajah sedih karena mereka tidak tahu kapan Dai akan kembali. Mendengar itu, membuat Master Nifan merasakan apa yang Nanan rasakan. Wajahnya berubah sedih. Namun ia kembali bersemangat. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Dai sekarang. Yang lebih penting adalah mereka harus menunggunya dengan bahagia. Di malam harinya, di kediaman Master Nifan, Master Nifan telah kembali bersama yang lain dan mendorong pintu masuk. Ternyata, Huo Feng dan Dai telah kembali juga ke kediaman. Huo Feng adalah orang pertama yang begitu antusias. Berlari mendekati Master Nifan berteriak bahwa mereka telah kembali. Namun di sisi Master Nifan,
Ia segera berlari melewati Huo Feng dan memeluk Dayi mengatakan, ia benar-benar merindukan Dayi. Keduanya benar-benar jatuh dalam suasana melepas rindu. Suasana itu seperti tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Dunia bagaikan hanya milik mereka saat ini. Huo Feng tidak marah namun sedikit kesal mengatakan, itu membuatnya iri. Setelah melepaskan pelukan, Master Nifan menunjukkan sesuatu dan meminta untuk Dayi melihatnya. Sebuah bunga mekar di tangan Master Nifan. Dayi terkejut melihat hal itu, karena itu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh orang suci. Master Nifan tertawa mengatakan, ia berhasil mendapatkan ekaristi secara tidak sengaja. Dengan senyuman cerah, Dayi mengatakan ia mengerti. Master Nifan tidak akan menjadi manusia di masa depan. Yang mana jika diartikan, dari kata-kata Dayi, Master Nifan tidak akan berakting lagi menjadi manusia biasa di masa depan. Namun Master Nifan mengatakan tidak. Manusia tetaplah manusia. Hanya akan ada sedikit perbedaan saja pada dirinya. Jika diartikan, Master Nifan masih merasa tidak memiliki kekuatan tempur. Hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menyembuhkan. Dan dengan begitu, kesalahpahaman terus berlanjut. Dayi tersenyum tanda mengerti. Master Nifan tidak akan berhenti berakting di masa depan. Master Nifan tidak lagi membicarakan dirinya. Ia menanyakan bagaimana dengan Dayi dan bagaimana dengan kultivasinya. Mendapatkan pertanyaan itu dari Master Nifan, Dayi tidak menjawab dan wajahnya berubah cemberut. Tentu saja Master Nifan penasaran dan memanggil Dayi. Sebelum mendapatkan jawaban dari Dayi, Nanan dan Long Er segera mendekat dan memeluk Dayi. Mereka bersama mengatakan bahwa mereka merindukan Dayi. Tapi menurut mereka, yang paling merindukan Dayi adalah Master Nifan. Mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dan mengatakan dengan terang-terangan. Nanan mengatakan bahwa Master Nifan mengatakan akan memberikan hadiah besar yang akan ditujukan kepada Dayi. Dayi tentu penasaran dengan maksud dari hadiah besar menatap Master Nifan. Sedangkan Master Nifan sendiri terlihat sedikit kesulitan untuk menutupi kecanggungannya. Dengan antusias, Master Nifan berbalik meminta untuk Dayi menunggu. Master Nifan bergegas dengan berlari. Entah mengapa saat ini dadanya terasa sesak. Selama Master Nifan belum tiba, mereka mengobrol di meja istirahat. Dayi penasaran menanyakan apa yang mereka lakukan selama dirinya tidak ada. Nanan kemudian menceritakan yang sebenarnya. Mereka melakukan perjalanan dan bertemu dengan rekan-rekan dunia bawah. Mereka hanya ingin menemukan cara untuk memperpanjang hidup, mempraktikkan teknik tubuh Zen, dan juga mencegah pemberontakan dunia bawah, mengalahkan iblis Mosa. Tapi Master Nifan sudah tidak menjadi manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Semuanya untuk perlindungan diri. Mendengar itu membuat Huo Feng antusias mengatakan, bukankah itu terlalu kuat? Nanan mengira sepertinya memang begitu. Ia juga sangat mengagumi Master Nifan. Berbeda dengan Dayi, ia masih merasa tidak terlalu berguna. Master Nifan terlalu kuat, tapi dirinya sangat lemah hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika seperti itu, ia takut. Cepat atau lambat ia akan dibuang oleh Master Nifan sebagai bidak catur yang tidak berguna. Di tengah lamunannya, Dayi dikejutkan dengan cahaya di belakangnya berasal dari atap kediaman. Mereka semua penasaran apa yang terjadi dan benda apakah itu. Yang ternyata itu adalah kembang api yang begitu besar, meledak di langit malam. Warna-warni memanjakan mata mereka. Dayi menatap ke atas tepat di mana kembang api menunjukkan dirinya. Dayi tidak dapat mengatakan apapun saking takjubnya. Master Nifan telah kembali di sisi mereka. Dayi menoleh menanyakan benda apakah itu. Master Nifan menanyakan pada Dayi, apakah Dayi mengingat pertemuan mereka pertama kali? Dan mereka menonton kembang api bersama. Dayi tidak tahu apa maksud Master Nifan, tapi ia tetap menjawab. Ia sangat mengingat hal itu. Master Nifan mengatakan, waktu Dayi sangat menyukai kembang api. Jadi, ketika dia kembali dari dunia bawah, ia melihat gunung berapi. Jadi ia ingin menunjukkan kembang api yang ia buat di dunia sebelumnya. Di sini Master Nifan mengatakan kebenarannya, bahwa dia adalah manusia dari dunia lain. Namun kita masih belum mengetahui apakah mereka akan mempercayainya. Master Nifan menanyakan kepada Dayi, apakah Dayi menyukainya? Mendapatkan pertanyaan itu membuat Dayi
menunduk dan memanggil Master Nifan. Dalam hati Dayi bergumam, Master Nifan telah memperlakukannya dengan baik, tapi dirinya sebagai bidak tidak berguna sama sekali. Di sini bisa disimpulkan, Dayi tidak mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Master Nifan sebelumnya, bahwa Master Nifan secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya berasal dari dunia lain. Suara Master Nifan kemudian mengejutkan Dayi, yang mana Master Nifan telah mengetahui perjalanan Dayi kali ini tidak berjalan dengan baik. Dayi tersadar jika sepertinya Master Nifan kali ini sedang menghiburnya. Jadi ia tidak bisa terus-terusan bersedih seperti itu. Master Nifan meminta untuk Dayi tidak terlalu sedih, dan ia meminta Dayi mengingat, saat ini Dayi memilikinya dan bisa mengandalkannya. Itu akan bisa mengurangi beban Dayi. Sedangkan untuk kultivasi, Dayi masih bisa terus mencoba, mendakilah sedikit demi sedikit. Dayi mendengar Master Nifan dengan penuh takjub. Dia tidak bisa menanggapi apapun yang dikatakan Master Nifan. Master Nifan meneruskan, untuk Dayi jangan lagi memanggilnya dengan panggilan Master. Dayi bingung dengan apa yang dikatakan Master Nifan. Ia menunggu kata-kata penjelasan dari Master Nifan. Hingga pada akhirnya Master Nifan mengatakan, berhenti memanggilnya Master, karena Dayi adalah wanita yang dirinya, Lin Nifan, sukai. Mata Dayi beriak, menunjukkan kebahagiaan yang tiada taranya. Ia mengatakan, dirinya, Dayi. Kata-kata Dayi terhenti sejenak. Dayi meraih tangan Nifan dan melanjutkan, dirinya akan mendengarkan Master Nifan. Dalam hati, Dayi mengatakan, ia akan berusaha untuk menyenangkan Master Nifan, karena dirinya juga menyukai Master Nifan. Keduanya terdiam dengan bergandengan tangan menatap langit, di mana kembang api masih terus menunjukkan keindahannya. Di kejauhan, Nanan, Long Er, dan Huo Feng memandang mereka dalam diam. Di sisi Huo Feng, dia terlihat cemberut melihat Nifan dan Dayi. Ia bergumam, ia sangat iri kepada Dayi. Di istana surgawi, terlihat dua daluo tengah melihat kembang api yang berasal dari dunia mortal, atau kembang api yang Master Nifan buat. Mereka berdua memuji kembang api yang begitu indah. Mereka tidak tahu siapa yang membuat kembang api tersebut. Namun itu adalah kembang api yang indah. Tapi tiba-tiba, kembang api tadi menjadi senjata yang menuju ke arah kedua daluo. Mereka merasa ada yang salah dengan kembang apinya. Melihat salah satu kembang api mendekati mereka, mereka pucat mengatakan, sepertinya mereka akan berakhir. Di dunia mortal, Master Nifan tengah terlihat memberikan kecupan yang tiada akhir bagi Dayi di bawah kembang api yang masih terus meledak dengan keindahan. Keduanya tenggelam dalam madu kasih. Di timur dunia immortal, Putri Tujuh dan Immortal Xinghe tengah terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Mereka berusaha mendekat untuk mencari tahu, dan pada akhirnya mereka merasakan dan menyadari sesuatu. Daluo telah binasa. Putri Tujuh mengatakan, jadi sepertinya ia tahu, orang yang dapat menghabisi dua daluo dalam satu gerakan, dengan cara yang begitu elegan dan artistik, pastilah Master Nifan seorang. Immortal Xinghe dan Putri Tujuh benar-benar takjub. Master Nifan memang benar-benar luar biasa. Di Istana Surgawi, terlihat reruntuhan Istana Surgawi saat ini menjadi semakin berwarna. Itu adalah tanda era baru akan bangkit kembali. Di danau tempat Raja Naga berada, mereka juga merasakan bahwa sesuatu telah terjadi, dan dengan yakin mengatakan, era baru akan segera kembali. Dunia bawah tempat para penjaga juga merasakan. Tidak ada yang tidak merasakan perubahan dunia yang terjadi saat ini. Ling Zhu mengatakan, ia akan dapat bermain di Istana Surgawi di masa depan. Dengan bersandar pada Master Nifan, Dayi bergumam, memang benar, semuanya telah dalam rencana Master Nifan. Keesokan harinya, di depan pintu masuk kediaman Master Nifan, mereka bertiga adalah Kaisar Immortal, Immortal Gu, dan Immortal Changqing. Mereka bertiga menatap pintu masuk kediaman Master Nifan dengan senyuman puas di wajah mereka. Immortal Changqing mengatakan, tujuan Master Nifan adalah mengembalikan Istana Immortal, dan sekarang telah terwujud. Mereka harus mengucapkan selamat pada Master Nifan. Immortal Gu mengatakan bahwa ia tidak yakin apakah Master Nifan akan menerima hadiah mereka. Kaisar Immortal menunduk yang kemudian mengatakan, tujuan Master Nifan telah tercapai.
Ia khawatir mereka tidak memiliki kesempatan untuk melayani Master Nifan di masa depan. Dan tentu saja, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan Master Nifan. Immortal Gu menimpali kesedihan mereka dengan santai. Ia hanya berharap Master Nifan akan memikirkan mereka di masa depan. Tidak lama, Master Nifan telah membuka pintu dan menyapa mereka yang sudah tidak lama berjumpa dan tidak muncul dalam beberapa chapter. Ketiganya masih tetap berakting. Immortal Changqie mengatakan bahwa mereka mendengar Master Nifan memiliki acara yang membahagiakan, maka mereka datang untuk mengucapkan selamat. Master Nifan terkejut dan bingung. Ia berteriak, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Apakah mereka peramal? Di sini Master Nifan salah paham. Ia mengira para tamu mengetahui bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Dayi. Ditambah lagi, Kaisar Immortal mengatakan, mungkin kebahagiaan Master Nifan akan diketahui pihak dunia. Pernyataan itu membuat Master Nifan semakin panik. Ia berteriak, bagaimana mungkin dunia akan mengetahui kebahagiaannya? Kesalahpahaman ini tidak akan pernah berakhir. Di sisi para Immortal, kebahagiaan Master Nifan yang mereka tahu adalah Master Nifan berhasil membuka kembali istana Immortal. Tapi Master Nifan mengira para Immortal mengetahui hubungannya dengan Dayi. Master Nifan memikirkan hubungannya dengan Dayi, dan ia mencari alasan mengapa semua orang tahu hubungannya dengan Dayi. Ia menyimpulkan, mungkin karena Dayi begitu kuat, maka ada banyak orang yang mengetahui hubungannya dengan Dayi. Master Nifan dengan canggung berdeham, meminta mereka untuk tidak membahasnya lagi. Tentu saja para Immortal tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu mereka harus berakting seolah tidak tahu. Mereka mengangguk bersamaan. Master Nifan segera mengajak mereka untuk masuk dan duduk bersama. Immortal Changqing menyerahkan domba yang dia bawa. Ia mengatakan bahwa domba itu mereka tangkap bersama. Kualitas dagingnya tidak akan mengecewakan. Master Nifan memeriksa dombanya dan mengetahui bahwa domba itu mirip dengan yang ada di buminya. Master Nifan segera memanggil Xiaobai untuk membawa alat cukur. Mereka akan mengurus bulunya terlebih dahulu. Beberapa waktu berlalu. Dayi dan Huo Fan terlihat baru saja terbangun menyapa Master Nifan dan yang lainnya. Master Nifan segera memanggil mereka berdua untuk ikut makan hotpot bersama. Di meja makan, telah terhidang begitu banyak makanan yang terbuat dari olahan daging domba. Mereka duduk melingkar dan menatap makanan yang tersaji. Di sisi ketiga Immortal, mereka terbelalak karena terkejut. Sudah lama guys tidak melihat keterkejutan para Immortal ini. Mereka terkejut karena Master Nifan menggunakan Yin dan Yang, Taiji untuk membuat hotpot. Mereka menyadari itu memang benar-benar gaya dari Master Nifan yang sungguh luar biasa. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-85. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.